tercela, ya. Nah, ini bab ketujuh. Nah, kita mendalami dulu apa yang dimaksud dengan sifat tercela itu ya. Nah, menurut bahasa, sikap tercela itu adalah sikap atau perbuatan yang tidak baik. Sikap atau perbuatan yang dilarang oleh Allah yang akan menimbulkan kerugian baik bagi diri kita sendiri atau kepada orang lain. Nah, ragam-ragam sikap tercela itu yang pertama fitnah, hoak, adu domba, mencari kesalahan orang lain, gosip. Itu termasuk sifat-sifat tercela. Terus fitnah. Nah, kita bahas yang pertama fitnah. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, fitnah itu berarti perkataan bohong atau tanpa berdasar. Kita menuduh orang lain tanpa dasar atau menjelek-jelekkan orang lain tuh tanpa dasar, tanpa alasan, itu disebut fitnah. Nah, kata fitnah ini berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah fatana dalam bentuk fi'il yang artinya cobaan atau ujian. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 191 Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Nah, gara-gara fitnah itu bisa mengakibatkan hal yang besar. Nah, dalam Al-Quran itu kata fitnah dapat dipahami, ada dalam bahasa Arab itu al-ibtila, artinya cobaan atau bencana. Al-imtihan, tadi itu al-imtihan, itu cobaan. Nah, fitnah dalam Islam itu sangat dilarang, ya, sangat dilarang sekali. Sebab bisa mengakibatkan putusnya hubungan baik kita dengan orang lain, dan kita dapat tercoreng nama kita dengan sebab fitnah ini. Nah, dampak negatif dari perbuatan fitnah, yang pertama merusak hubungan dengan orang lain. Terus merusak karakter dan nama baik individu lain. Orang lain jadi rusak dengan sebab fitnah yang kita menuduh orang tanpa alasan. Terus menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan, itu fitnah. Nah, kira-kira apa solusinya nih? Apa jalan keluarnya agar kita terhindar dari fitnah? Sabar yang pertama. Terus kita selalu bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Terus kita menjaga persatuan, menjaga perasaan teman kita, tetangga kita. Nah, sekarang ragam yang selanjutnya yaitu sifat tercela hoax. Hoax ini adalah berita bohong atau menyebarkan berita yang tanpa ada bukti, ya. Nih, sejaman sekarang nih, lewat HP, lewat berita, kita belum tahu kebenarannya, kita sebarkan, itu berita hoax namanya, berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini juga termasuk sifat tercela yang harus kita jauhi, ya. Nah, ini jangan sampai kita sebagai seorang muslim ini menyebarkan hoax ini, sebab di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu, kalau datang berita kepadamu maka hendaklah klarifikasi dulu benar apa enggak, jangan langsung disebarkan, ya. Tidak boleh langsung disebarkan di dalam Islam. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman nih, la in lam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Nah, sesungguhnya jika tidak berhenti orang munafik itu, penyakit hati ini termasuk penyakit hati, fitnah itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, nanti kita jangan sampai berteman dengan orang-orang yang seperti itu, di dalam Al-Quran disebutkan. Nah, hoax ini juga sebenarnya pernah terjadi di zaman Rasulullah, berita-berita bohong, ya, fitnah. Nah, Islam sangat melarang menyebarkan berita yang belum tentu ada kebenarannya, ini nggak boleh, ya. Itu jadi ujung-ujungnya nanti fitnah dia. Kalau kita menyebarkan berita-berita bohong itu nanti fitnah, ujung-ujungnya fitnah. Nah, beberapa bahaya hoax ini, ya,
menyebabkan orang panik, beritanya belum tentu kebenarannya udah tersebar, itu panik orang, terus meretakkan hubungan masyarakat, terus membuang waktu dan harta dengan sia-sia, terus dibenci oleh Allah orang yang menyebarkan hoax ini. Nah, untuk kita dapat menghindari hoax ini, nah ini solusinya nih. Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah, terus kita saring tuh berita, terus selalu berpikir positif. Ya, kalau ada berita itu jangan langsung dipercaya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang adu domba. Adu domba ini kata lainnya adalah an-namimah, yaitu mengadu domba. Adu domba adalah menjanjikan perselisihan antara dua pihak. Kita sengaja agar orang yang satu dengan yang satunya berantem, itu adu domba, an-namimah. Nah, ini pendapat Imam Al-Ghazali nih. Adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkapkan, baik oleh orang yang mengungkapkan atau orang yang diungkap, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan atau berupa aib. Nah, itu adu domba tuh. Adu domba bisa menjelekkan yang sana, menjelekkan sini, akhirnya dari berantem. Terus adu domba menurut Islam sangat menentang nih tentang adu domba ini, an-namimah ya. Terus dampak negatif dari adu domba itu, yang pertama mendapat siksa dan dosa kita. Terus merupakan hamba yang buruk, orang yang buruk ya. Ini ada hadisnya nih. Maukah kuberitahukan kepada kalian apa al-adu itu, kata Rasul, itulah namimah, perbuatan yang menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Tuh, ada redaksi hadis itu, bisa kamu baca tuh. Ya. Ala unabiyukum ma addu bihil namimah alqalah bainan nas, yaitu saling mengadu domba di antara manusia. Ngomong ke sana nanti beda, ngomong lagi ke sana beda. Nah, ini adu domba. Nah, kesimpulan kita pada hari ini bahwa sikap tercela merupakan perbuatan yang tidak baik, dilarang oleh Allah. Terus beberapa sikap tercela yang dibahas hari ini antara lain fitnah, berarti berkata bohong, menuduh orang tanpa ada alasan, itu disebut fitnah. Terus hoax, berita bohong, menyebarkan berita bohong tanpa ada bukti dulu, berita itu kita ikut menyebarkan. Nah, terus adu domba itu kita mengutip omongan orang dan nanti sampai ke sana, padahal kebenarannya belum tentu. Itu adu domba. Akibatnya antara yang satu dengan yang lain itu akhirnya terjadi permusuhan. Nah, itulah mungkin diantara sifat-sifat yang tercela ya. Fitnah, hoax, adu domba. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini yang sangat singkat ini dapat bermanfaat dan bisa kamu pahami, dan jangan sampai kita melakukan perbuatan itu. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Demikian, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.